Amazing! So this is their true power! Another hand hangs lonely, child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their drones. Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten informatif seputar game nostalgia, game God Hand PlayStation 2. Ya, ini adalah pembahasan video karakter lagi. Kita udah banyak banget bahas, bahkan Mimin udah bahas lebih dulu karakter-karakter villain atau karakter antagonis yang ada di game ini. Namun Mimin lupa, ternyata karakter utama lebih penting untuk dibahas tentang asal-usulnya, karena banyak orang yang masih bingung tentang bagaimana God Hand itu bisa dipilih dan menjadikan Jin sebagai seorang yang berhak akan tangan dewa tersebut. Nah, kita bakal bahas selengkapnya di video ini, mulai dari latar belakang, asal-usul, dan siapa Jin sebenarnya di video ini secara terperinci dan juga lengkap. Dan semoga aja videonya nggak terlalu kepanjangan, tapi kalaupun kepanjangan itu bakal setimpal dengan informasi yang bakal kalian dapat. Oke, silakan simak videonya sampai habis. Di poin pertama Mimin bakal bahas tentang biodata Jin. Jenis kelaminnya jelas banget di sini, dia itu adalah seorang pria sejati. Dan dia rasnya adalah seorang manusia, fraksinya adalah untuk kemanusiaan. Tingginya sekitar 178 cm. Dan dia itu senjatanya adalah tangan dewa yang ada di sebelah kanan. Dan statusnya masih hidup sampai sekarang. Lokasinya ada di semua level player karakter. Dan disuarakan oleh Bang Spice. Gene dibacanya Jin adalah protagonis dari game God Hand, seorang pengembara berusia 23 tahun yang lusuh. Jin kehilangan lengan kanannya saat mencoba menyelamatkan seorang wanita tak berdaya dari sekelompok penjahat yang mengaku sebagai setan. Namun sebagai ucapan terima kasih atas keberaniannya, wanita itu atau Olivia yang memperkenalkan dirinya memberikan God Hand yang tepat atau tangan kanan, lengan yang memiliki kekuatan legendaris, sebelum mengirimnya dalam misi untuk mengalahkan The Four Devas dan mencegah kembalinya Angra yang jahat. Jin adalah seorang pemuda yang mengenakan kemeja putih ketat dan mantel hitam dengan lengan kiri robek di lengan bawah dan lengan kanan robek sepenuhnya. Dengan jas berekor selutut dan celana hitam, dia memiliki sapu tangan oranye yang diikatkan di kerahnya. Jin juga mengenakan gesper sabuk perak dan sepatu bot hitam panjang dan mengenakan satu set kawat gigi di lengan kanannya yang bertato. Tangan Tuhannya yang dihiasi dengan bentuk tengkorak yang disebut sebagai pengikat deistik, dan sarung tangan tanpa jari di tangan kirinya. Tubuhnya berotot dan rambutnya berwarna coklat muda, digambarkan sebagai perak dalam seni resmi dan disisir ke belakang. Pipi kirinya memiliki bercak persegi putih di atasnya, mungkin sebuah perban, dan matanya tampak coklat meskipun warna sebenarnya sulit diketahui karena bayangan permainan dan seni. Aksesori yang tersedia untuk Jin adalah tanda kick me yang dibuat oleh Olivia ketika sedang lagi di sebuah motel ya. Di poin keempat ada kepribadian Jin itu gimana sih? Jin paling tepat digambarkan sebagai seorang anti-hero klasik, dalam arti bahwa ia belum tentu merupakan karakter yang moralnya dipertanyakan, tetapi ia tidak memiliki kualitas heroik tradisional. Di satu sisi dia sombong, malas, dan juga kasar karena dia memperlakukan setiap lawan yang dihadapinya dengan rasa tidak hormat yang sama. Mengeluh setiap kali dia harus menjalankan misi atas perintah Olivia, dan senang mengolok-olok dan bahkan menggertak lawan-lawannya. Contoh utama dari hal ini adalah sebagian besar interaksinya dengan Elvis, karena dia cenderung membuat komentar tentang berat badan Elvis atau kebotakannya dengan tujuan memprovokasi iblis tersebut. Jadi bisa dibilang si Jin ini seneng banget namanya mengolok-olok lawannya. Tujuannya itu untuk mengintimidasi dan memprovokasi. Jadi itu adalah salah satu kepribadian Jin yang bisa dibilang sangat kasar dan juga
sedikit agak sombong gitu, agak racing juga ya. Namun di sisi lain dia juga seorang yang pemberani, empati, berkemauan keras dan tidak mementingkan diri sendiri seperti yang dia lakukan saat menyerang Felix and Bruce ketika mereka menyerang Olivia untuk mencuri tangan Tuhan darinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan dan sangat marah ketika dia melihat sekelompok antek menyerang seorang penduduk desa untuk mencuri lengannya, karena dia telah mengalami kemalangan yang sama seperti yang dialami penduduk desa itu, dan kemauannya yang kuat dan tidak mementingkan diri sendiri paling baik ditunjukkan dengan bagaimana dia bersedia untuk memulai misi yang diberikan Olivia kepadanya, meskipun dia sebenarnya tidak menyukainya. Jin juga memiliki sikap yang ceria dan santai karena ia jarang terlihat marah atau bersikap serius kecuali ia atau seseorang yang dikenalnya sedang berada dalam situasi yang mengerikan. Ya, menurut kesimpulan Mimin, kepribadian dari si Jin itu ada sisi positif dan sisi baiknya. Yang baiknya bisa kita ambil sebagai contoh dan yang buruknya jangan dipakai. Contoh yang buruk apa bang? Seperti dia tadi suka racing, suka ngebahas body shaming, membahas berat badan seseorang, dan suka menirukan gerakan seseorang untuk mengejek. Jadi nggak semua perbuatan atau kepribadian Jin bisa kita tiru di dunia nyata. Ambil saja baiknya, buang buruknya ya. Jadi karena karakter utama kita ini nggak sepenuhnya memiliki kepribadian yang baik. Jin sama kuatnya dengan manusia biasa dan mampu dikalahkan dengan mudah oleh iblis yang bodoh dan tidak kompeten seperti 3 boneka jahat. Namun setelah menerima kekuatan tangan dewa atau tangan Tuhan, kekuatannya meningkat pesat menjadikannya satu-satunya yang mampu menyelamatkan umat manusia. Kemampuan Jin yang paling utama dan paling dapat diandalkan selain kekuatan yang diberikan kepadanya oleh tangan dewa mistis itu sendiri adalah kecakapannya dalam seni bela diri, karena ia menguasai banyak bentuk seni bela diri timur dan barat yang meliputi tetapi tidak terbatas pada itu. Berbagai bentuk kungfu, karate, taekwondo dan juga tinju. Dengan kecakapan ini dapat menggabungkan berbagai teknik dari gudang gayanya untuk menghasilkan serangan combo yang hebat saat ia tidak menggunakan serangan tunggal yang kuat. Tangan dewa memberinya kemampuan untuk menentang hukum realitas dan melakukan serangan-serangan yang menentang fisika yang luar biasa. Langsung dari film bela diri, ia bahkan dapat melakukan hal-hal seperti menyerang musuh-musuhnya dengan gelombang energi atau bahkan menciptakan senjata entah dari mana. Namun salah satu kekuatan yang paling berguna dan praktis datang dari pelepasan kekuatan tangan dewa itu sendiri, yang meningkatkan kekuatan kelincahan dan membuatnya sepenuhnya kebal terhadap semua bentuk serangan, yang membuatnya menjadi mimpi buruk terburuk bagi iblis atau hantu manapun yang cukup malang untuk menghalangi jalannya. Bab pertama dari pencarian Jin di simulasi di sebuah kota hantu, di mana ia menemukan 4 setan yang disebut Four Devas yang meneror daerah sekitar untuk mencari tangan Tuhan yang dimilikinya atau tangan dewa ya. Mereka telah mencuci otak dan memaksa hampir semua manusia di sekitar mengambil apa yang tidak mereka kendalikan dalam populasi untuk tenaga kerja dan kesenangan murahan dengan mengorbankan nyawa, serta membiarkan setan datang dari neraka untuk secara langsung merasuki beberapa warga. Bagian pertama permainan ini melibatkan Jin yang berjuang melewati kota dan akhirnya bertemu dengan salah satu anggota Four Devas yang bernama Elvis. Ia dan Jin saling bertukar kata-kata ringan, bahkan ramah sebelum saling menantang, dan Elvis akhirnya kalah di pertarungan itu. Hal ini mengarah pada pertemuan di Dewan Devas, di mana sang pemimpin Belze menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat bahwa Jin masih hidup dan menawarkan Elvis kesempatan lain serta kesempatan bagi Zenon untuk membunuhnya kali ini. Begitu Elvis dipaksa pergi, Jin melanjutkan perjalanannya, menemukan bagian desa yang dipenuhi oleh entitas iblis, bahkan merasuki beberapa peralatan mesin di dekatnya. Dalam perjalanan, Jin menyadari bahwa orang-orang yang mencabut lengan aslinya berada di kota dan bertanggung jawab atas sebagian besar bahaya. Meskipun Zenon adalah dalang dan ancaman sebenarnya di balik peristiwa saat ini. Dia menemukan mereka dan melawan mereka, memaksa mereka untuk melarikan diri dan merasa bangga karena sekarang dia jauh lebih mampu menangani ancaman. Setelah itu, Jin bertemu Elvis lagi di sebuah kuburan dan perkelahian pun terjadi lagi. Kali ini Elvis membawa bala bantuan, sekali lagi kalah. Elvis menerobos gerbang sambil melarikan diri, yang membuka jalan bagi Zenon untuk menggantikannya. Setelah mengalahkan Elvis untuk kedua kalinya dan Belze mengizinkan Zenon untuk menangkap Jin, Zenon mengirimkan undangan kepada Jin. Jin kembali ke rumah dan Olivia memberitahunya tentang undangan tersebut. Jin mengetahui bahwa musuh-musuhnya tahu bahwa mereka tahu kita di sini sekarang dan berkata kita perlu mencari tempat yang lebih aman. Olivia meminta Jin untuk
membantu orang-orang yang menjadi korban Shannon dan mengalahkannya. Jin setuju dan pergi. Setelah berjuang dan membuat beberapa kemajuan, Jin bertemu dengan gorila yang menyamar yang sedang membaca koran. Gorila itu ingin melawan Jin dan mengingat bagaimana ia menyerang Jin saat terlihat kemungkinan ia dikirim oleh 4 dewa atau 4 devas untuk menangkap Jin. Dan kemudian keduanya bertarung satu sama lain dengan Jin menang dan menyadari bahwa gorila yang ia lawan bukanlah gorila yang sebenarnya. Kemudian Jin melihat sebuah tenda dan sebelum memasuki tenda ia melihat sekelompok Chihuahua di tanah, menyadari bahwa ini semua adalah pekerjaan Shannon, sang penyihir. Setelah memasuki tenda, Jin akhirnya bertemu Shannon. Mereka berdua mengobrol dan berkelahi dengan Jin yang menang dan Shannon kalah dan merasa malu. Shannon mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan kepada Jin lain kali tidak akan seperti ini lagi, lalu pergi dengan bus dengan Jin yang terkejut karena melihat bus itu datang entah dari mana dan entah pergi kemana. Jadi kayak masuk ke sebuah portal gitu ya. Wajar saja di sini karena Shannon itu adalah seorang penyihir yang bisa menggunakan tongkat jauh untuk memunculkan portal entah datang dari mana arahnya. Shannon kembali ke Dewan Devas dan kemudian semua orang yang menyadari bahwa Shannon juga telah gagal. Setelah menyadari bahwa Elvis dan Shannon kalah, dengan Elvis kalah 2 kali dan Shannon yang begitu malu, Belze bingung bagaimana cara menangkap Jin. Tetapi Azel berkata dia akan melakukannya, tetapi Elvis dan Belze tidak mempercayainya dan Belze memutuskan untuk mengirim Dr. Ion sebagai gantinya. Dan jika dia berhasil dia akan menggantikan Elvis. Jadi Belze memerintahkan Dr. Ion untuk menangkap Jin. Setelah itu Olivia meminta Jin untuk menghancurkan benteng bergerak dan Jin setuju untuk melakukannya. Jin melihat kepiting Kilo dan melompat ke atasnya. Dalam perjalanannya ia disergap oleh Conchita dan bertarung lagi dengan Jin sebagai pemenangnya. Bruce, Felix, dan Conchita yang terluka berbicara tentang bagaimana mereka gagal mendapatkan tangan dewa dan dalam perjalanan mereka bertemu Azel. Mereka menyerangnya tetapi Azel telah membunuh mereka dengan cepat. Kemudian Jin dan Azel bertemu satu sama lain. Mereka berdua mengobrol termasuk Azel mengatakan kepada Jin bahwa mereka bertolak belakang dan bahwa Azel adalah tangan setan, bukan tangan dewa. Kemudian keduanya bertarung satu sama lain. Namun Azel berhenti bertarung hingga Jin bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menjual jiwamu kepada iblis?" Azel menjawab dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi kuat dan lebih kuat, bahwa ia tidak peduli dengan perbedaan antara manusia dan juga iblis. Sebelum pergi, Azel bertanya kepada Jin apakah ia merawat tunangannya dengan baik. Jin terkejut dan Azel pergi. Jin kemudian akhirnya bertemu dengan Dr. Ion dan mengalahkannya. Kemudian Jin berbicara kepada Olivia sepulangnya dia ke rumah tentang dirinya sebagai tunangan Azel. Olivia terkejut bahwa Jin bertemu dengannya dan Jin juga mengatakan bahwa Azel hampir membunuhnya. Olivia kemudian menceritakan latar belakangnya. Azel dan dirinya akan menikah atas dasar perjanjian orang tua mereka. Namun karena nafsu Azel akan kekuasaan, ia mencuri tangan dewa kiri dan membunuh semua anggota klan tangan dewa atau klan God Hand. Tetapi Olivia melarikan diri dan membawa tangan dewa kanan bersamanya dan ayahnya mempercayakan untuk melindunginya dan menjaganya dengan aman. Olivia menangis tetapi Jin mencoba menghiburnya. Pada saat itu Olivia memberitahu Jin tentang pasar terapung dan memberinya sejumlah uang untuk meminta bantuan. Jin berjalan melalui pasar terapung bertemu Elvis lagi. Jin mengejek Elvis dan Elvis bertanya kepada Jin tentang waktunya bersama Shannon. Dengan Jin menjawab dengan kamu datang untuk membayar pelajarannya. Ini memprovokasi Elvis dan membuatnya marah. Dia berubah menjadi demon alias iblis dan Jin menerima tantangan itu. Dan sekali lagi berhasil mengalahkan Elvis sebelum kembali ke neraka. Elvis memberitahu Jin tentang permintaan terakhir saat dia sekarat, tetapi tepat saat dia akan menyelesaikan permintaannya dia malah meninggal. Jin meletakkan cerutu Elvis di tubuhnya untuk memberi penghormatan. Berjalan pergi sambil berkata, "Jika kamu bukan iblis, kita bisa berteman." 4 devas mendapat berita tentang Elvis. Semua orang berduka atas kematiannya, kecuali Azel dan Shannon yang tidak terlalu peduli. Belze mengirim Shannon lagi untuk melawan Jin dalam bentuk aslinya dan menangkapnya. Namun pada akhirnya di sini si Shannon juga kalah oleh Jin dan tentunya ini bakal membuat Belze selaku pemimpin dari The Four Devas marah besar karena dia tahu 2 anggota andalannya telah kalah oleh Jin, sedangkan Jin sedang menuju ke tempat di mana dia akan mengalahkan hampir semua iblis atau semua setan yang ada di bumi. Yang membuat akhirnya di sini Belze turun tangan untuk melawan Jin secara langsung, di mana dia bakal melakukan transformasi menggunakan wujud aslinya secara langsung untuk menghadapi Jin. Dan akhirnya di sini dia juga kalah dan akhirnya Jin mencapai Tower Angra untuk menyelamatkan Olivia. Dia di situ akhirnya bertarung untuk terakhir kalinya melawan Azel. Azel yang kalah, dia pun bertobat untuk memberikan tangan kiri dewanya kepada Jin sehingga Jin memiliki 2 tangan dewa sekaligus untuk menghadapi kebangkitan dari
villain utama di game ini, yaitu Angra, sang monster yang legendaris. Jadi nggak cuma monster, dia adalah rajanya para iblis. Dan akhirnya di sini si Jin sebagai seorang God Hand secara utuh akhirnya bisa mengalahkan Angra, dan akhirnya game diakhiri, di mana akhirnya di situ si Jin bakal ketemu lagi sama Olivia, dan Olivia mengatakan bahwa Jin nggak boleh berhenti di sini. Dia dengan kedua tangan dewanya ini harus menggunakan kekuatan tersebut untuk menolong orang yang sedang di ibaratnya orang-orang lemah yang sedang dibudak oleh perbudakan atau oleh para monster, para iblis yang menjelma di dunia. Jin harus menolong mereka semua. Dengan kedua tangan tersebut, Jin bakal lebih memiliki banyak kekuatan dari sebelumnya. Oke, di sini akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan orang, siapa sebenarnya Jin sehingga bisa menjadi seorang God Hand? Ya, seperti yang dijelaskan di awal biografi si Jin di awal menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang pengembara. Jadi dia itu bukan keturunan dari klan Tangan Dewa atau klan Gaten. Di sini si Olivia benar-benar sudah mengatakan di awal dan di backstory-nya Olivia bahwa seluruh keturunan dari klan Tangan Dewa telah dibantai oleh Azel, hanya menyisakan dirinya seorang. Jadi di sini Jin bisa dipastikan bukanlah keturunan dari klan Gaten. Namun di sini Olivia melihat bahwa si Jin memiliki potensi untuk menjadi seorang yang bisa mengemban tangan dewa itu, yaitu dengan dia melihat keberanian Jin melawan para penindas. Walaupun dia tidak memiliki kekuatan, namun Jin berhasil menolong Olivia dan membuat Olivia akhirnya kagum terhadap perbuatan Jin tersebut dan akhirnya menghadiahkan tangan dewa kepada Jin, mengingat pada saat itu Jin kehilangan tangan kanannya ketika menyelamatkan Olivia dari para penindas. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa hubungan Olivia dan juga Jin di game God Hand. Di sini kalian bisa lihat mereka berdua awalnya hanyalah seorang teman karena Jin berhasil menyelamatkan Olivia dan Olivia menghadiahkan tangan dewa kepada Jin. Namun lebih dari itu, sepanjang permainan kita melihat bahwa di sini Jin peduli kepada Olivia, menganggap dia sebagai seorang yang sangat spesial, tidak ingin Olivia berada dalam bahaya, memerintahkan Olivia untuk selalu berada di tempat yang aman. Disinilah Olivia akhirnya menyadari bahwa Jin peduli kepadanya. Bisa dibilang di sini Jin dan Olivia itu sebenarnya sama-sama saling suka, namun mereka itu seperti memiliki sifat malu untuk mengungkapkannya. Ya, akhir dari pembahasan video ini adalah mengenai si Jin akhirnya menjadi pemilik double God Hand, di mana tangan kanan dan tangan kirinya sekarang sudah bukan tangan biasa lagi, sudah jadi tangan spesial yang memiliki kekuatan yang sangat mistis serta misterius. Namun kekuatan itu bakal ia gunakan untuk kebaikan, membela yang lemah, melawan penindasan. Karena itu adalah permintaan dari Olivia. Karena kalau Jin tidak mengikuti permintaan Olivia, Olivia selalu mengancam Jin untuk kembali mengambil pemberiannya, alias dia bakal menggunakan kapak untuk mengancam Jin mengambil kembali tangan tersebut bila Jin tidak menurutinya untuk membantu orang-orang yang lemah melawan penindasan. Jadi itu dia penjelasan dari Jin tentang sejarah dan asal-usulnya. Oke sobat recap ID, itu aja bisa saya sampaikan tentang penjelasan Jin di game God Hand. Semoga informasi yang panjang ini, karena ini adalah video terpanjang Mimin untuk pembahasan karakter, karena Jin, mengingat Jin adalah karakter utama, protagonis utama di game God Hand. Jadi kita harus bahas secara lengkap, nggak tanggung-tanggung, supaya kalian dapat informasi secara lengkap tentang si Jin ini. Oke, segitu aja. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah. Might be another Azel someday. It's possible. Now, we have 2 of these God Hands to defend. Huh? Come on, Olivia! You were worried about me. Maybe I should have taken care of you too. Ow! What are you doing? Huh? Nothing happened. Why would something happen to me? Ugh! Get back here, tough guy!